Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 7 saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada MMCN, kedua Link, ketiga RALS, keempat Power, kelima Soci, keenam Sido, dan ketujuh SCMB. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada MNCN. MNCN pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 1035 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga ada di akumulasi saham MNCN oleh asing AK, CS, CG. Ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN sudah satu candle setelah breakdown dari EMA 60. Jadi ya masih sangat perlu hati-hati untuk MNCN. Kalau sampai di breakdown 1010, arahnya bisa ke EMA 200-nya di 950. Semoga 950 dipertahankan. Kalau downside-nya sekitaran 8% lagi penurunan, ya mungkin saja ya. Karena ya kita lihat IHSG juga kurang baik ya, kemungkinan besar juga masih ada potensi untuk MNCN lanjut koreksi. Tapi semoga EMA 200 dipertahankan. Kalau itu tetap di breakdown, bisa-bisa MNCN ke 800 lagi. Jadi seperti itu aja untuk MNCN. Untuk jangka panjang, setahun ke depan MNCN masih bisa untuk di hold ya, tinggal tambah atau approach down kalau memang ada dana ya, mulai approach down nyicil di 950. Kalau memang arahnya ke 800, nyicil lagi di 800, dan yang harusnya maksimal penurunan MNCN ya ke 800. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Link. Link pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,78% ke level harga 2850. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi tipis di saham Link. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link masih mempertahankan neckline head and shoulder-nya ya. Ini masih dipertahankan, dan di bawah head and shoulder-nya ada 3 EMA yang akan menunggu menjaga Link. Ada EMA 20, EMA 60, dan EMA 200. Kalaupun sampai ke bawah Link, ya kemungkinan mentok-mentok sampai ke 2200 lagi. Kalau downside-nya sekitaran 17% dari harga penutupan hari Jumat, kemungkinan bisa. Jadi masih perlu sangat hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli di daerah atas, menurut saya masih bisa di hold ya. Masih bisa di hold ya. Kalau mau trading, mau cut loss ya cut loss saja di 2600. Kalaupun nggak mau cut loss ya Bapak Ibu bisa mulai nyicil di 2500 dan di 2200. Hal yang harusnya 2220 ini akan dipertahankan Link, dan Link juga masih murah, masih sangat jauh dari harga wajarnya. Dan juga kalau dilihat dari fundamentalnya ya, Link termasuk saham-saham yang berfundamental bagus ya. Jadi seperti itu untuk Link. Target saya Link tahun ini ya, semoga ya bisa ke 3800 minimal. Jadi seperti itu aja untuk Link. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada RALS. RALS pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,73% ke level harga 645. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi yang cukup besar di saham RALS, yang distribusi kajet. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS sangat perlu hati-hati, sudah di level kritikalnya ya, karena di situ ada EMA 200 di 630. Kalau itu di breakdown, bisa-bisa RALS ke arah 550 sampai 530. Jadi yang nggak mau potensi dibawa ke bawah ya cut aja kalau turun dari 620. Dan terlihat juga RALS membentuk head and shoulder juga di atas ya, nih. Nah, jadi ya target penurunannya ya bisa ke 530, dan yang harusnya 530 akan dipertahankan oleh RALS ya. Jadi seperti itu aja untuk RAL. Indikator MACD juga sangat mengarah ke bawah.
garis biru juga sudah melewati perbatasan garis nol, bar chart di bawah nol juga makin dalam. Jadi ya berpotensi RALS kalau tidak mampu mempertahankan EMA 200 bisa-bisa RAL ke 530 ya, sesuaikan aja strateginya bagaimana. Kalau mau di hold juga menurut saya masih aman ya, cuman ya agak dalam nih, floating loss-nya ya kelihatan di portofolio sangat gak bagus ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold dan approach down di 550 ini menurut saya cukup bagus, karena ya semoga ya, dan harusnya ya dipertahankan 530-nya ini ya, karena itu adalah support sideways yang terbentuk dari April 2020. Jadi seperti itu aja untuk RALS. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Power. Power pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 695 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi di saham Power yang distribusi LG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Power membentuk pola doji di daerah supportnya, tapi perlu masih hati-hati karena indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah nol juga makin dalam. Kalau di minggu depan di hari Senin atau Selasa tidak mampu naik lagi ke atas 720, potensi Power mengarah ke 640 ke EMA 200-nya. Kalau itu juga di breakdown, Power bisa-bisa mengarah ke 550 ya. Jadi masih sangat perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang punya dari atas ya sesuaikan, kalau nggak mau cut loss ya harus siap maksimal dibawa sampai 550. Ini hampir sama ya teknikalnya dengan RALS ya, kemungkinan supirnya atau price makernya ini sama. Jadi kalau RALS bisa ke 530, Power bisa ke 550. Jadi seperti itu untuk Power. Yang trading wait and see aja dulu, coba spekulasi buy nanti kalau Power sudah di bawah 650, buy, cut loss di 620. Jadi seperti itu untuk Power. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Soci. Soci pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,3% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing, Soci masih terus dibeli asing dan 1 minggu kemarin asing net buy. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat ada akumulasi di saham Soci. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Soci menurut saya masih sangat perlu hati-hati karena penurunannya juga masih kuat, dan semoga Soci mampu mempertahankan supportnya di 163 ya. Jadi Soci masih mengarah ke 163 kalau di hari Senin atau Selasa tidak mampu naik minimal tutup di atas 200. Jadi seperti itu aja. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah nol juga makin dalam, dan garis biru MACD sudah melewati perbatasan garis nol. Jadi potensi Soci masih akan ke bawah, bahkan kalau di breakdown 160, 145 bisa-bisa Soci ke 110. Mending cut aja dulu ya untuk Soci kalau mau tidak mampu bertahan di 163. Jadi seperti itu aja untuk Soci. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Sido. Sido pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,38% ke harga 730. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Sido diakumulasi oleh broker asing YU, BK, CS, XC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido melakukan perlawanan di area support ya, tapi perlawanannya tidak disertai volume. Jadi masih sangat perlu hati-hati, takutnya ya ini rebound terbatas, ternyata di hari Senin atau Selasa dia melanjutkan koreksi. Semoga 700 dipertahankan karena di situ ada EMA 200 yang menjaga. Kalau itu juga di breakdown Sido ya, target penurunan saya sampai ke 600 untuk Sido. Jadi kalau Sido tidak mampu mempertahankan 700, cut loss saja karena arah Sido bisa ke 500 sampai 600 ini. Jadi mending beli Sido di daerah 600 ini, menurut saya lebih aman ya, cut loss kalau turun dari 570 sampai 580. Jadi wait and see aja dulu. Lihat pergerakan Sido, mampukah Sido mempertahankan 700? Kalau Sido sideways di daerah 700,
kemungkinan itu ya bisa dikatakan Sido mempertahankan 700. Jadi seperti itu aja untuk Sido. Yang punya dari atas bagaimana? Menurut saya cut loss saja dulu kalau turun dari 700 sampai 680 untuk Sido. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SMCB. SMCB pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,3% ke level harga 1755, dan Bapak Ibu bisa perhatikan SMCB ini kurang liquid ya. Lihat, terlihat dari bid offernya yang sangat-sangat tipis menurut saya. Kalau dilihat transaksi asing juga beli dan tipis karena ya memang transaksinya kecil di SMCB. Mending hindarilah saham-saham seperti ini, kecuali mau investasi, tapi investasi ya harus baca fundamentalnya memang bagus nggak. Karena saham berfundamental bagus juga kadang ada yang nggak liquid, tapi saat dia naik baru mulai liquid karena orang baru ke notice kalau ini ada saham bagus. Nah, jadi seperti itu memang kalau untuk investasi ya harus baca laporan keuangannya ya, dan juga harus sabar kalau memang sahamnya nggak liquid karena ya masih belum dilirik oleh market. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham SMCB diakumulasi, tapi ya tipis lah sesuai dengan transaksinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMCB kalau tidak mampu bertahan di atas 1720 ya SMCB bisa melorot lagi sampai 1400. Jadi ya perlu sangat hati-hati, dan juga SMCB ini kurang liquid. Jadi ya mending hindari lah kalau yang trading, apalagi yang baru-baru mulai, jangan sentuh saham yang seperti ini karena ya kurang liquid juga. Tapi kalau yang investasi ya harus baca fundamentalnya, kalau memang cocok, kalau memang bagus menurut Bapak Ibu ya bisa dibeli. Jadi seperti itu aja untuk SMCB. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.